Ibu Tanti Nurgianti SIPMA selaku Ketua Panitia Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru tahun 2022. Yang kami hormati Bapak Galananta Aditya, SSMA, selaku pemaparan rundown acara pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru tahun 2022 di tingkat universitas dan tata tertib pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru tahun 2022. Yang kami hormati Ibu Bapak dosen yang bergabung di Jumit ini dan seluruh adik-adik peserta pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru tahun 2022 yang berbahagia. Hadirin sekalian, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat, limpah rahmat serta hidayahnya kita dapat hadir pada acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta pembekalan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru tahun 2022 dengan mengusung tema Insan Muda Cerdas Berkreasi. Perkenalkan, saya Eka Rahmadani dan Budiman Cahyana Ramdhani selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara pada pagi hari ini sampai dengan selesai. Hadirin yang berbahagia, sebelum memasuki acara pada pagi hari ini, perkenankanlah kami selaku pembawa acara membacakan susunan acara, di antaranya yang pertama, pembukaan dan doa. Yang kedua, sambutan Ketua Panitia Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru tahun 2022. Yang ketiga, pemaparan rundown acara Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru tahun 2022 di tingkat universitas dan tata tertib pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru tahun 2022. Yang keempat, sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup dan doa. hadirin yang terhormat, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Acara selanjutnya, sambutan dari Ketua Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru Universitas Trespathi Yogyakarta tahun 2022 yang akan disampaikan oleh Ibu Tanti Nurgianti SIPMA. Kepada yang terhormat Ibu Tanti Nurgianti SIPMA, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan, salam sejahtera bagi kita semua. Salam mahasiswa baru Universitas Trespathi Yogyakarta. Marilah kita panjatkan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat diberi kesempatan dipertemukan di dalam ruang Zoom ini. Selamat datang dalam pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Universitas Trespathi Yogyakarta tahun akademik 2022-2023, di mana pembekalan ini dilakukan secara daring karena masih dalam situasi COVID-19. Melalui kegiatan ini,
Juga diharapkan mahasiswa baru dapat mengetahui kebutuhan kegiatan PKKMB selama 3 hari yang akan dilakukan di tingkat universitas, fakultas, dan program studi. Kegiatan pembekalan ini mohon diikuti secara sungguh-sungguh dan penuh perhatian sehingga mempermudah peserta untuk mengikuti PKKMB yang akan dilaksanakan pada 30 Agustus sampai 1 September 2022. Akhir kata, sekian dan terima kasih. Maba Unrio bernarasi, insan muda berkreasi. Bersama Respati, raih prestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Tanti Nurgianti SIPMA atas sambutannya. Hadirin yang terhormat, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama pemaparan rundown acara pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru tahun 2022 di tingkat universitas dan tata tertib pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru tahun 2022 oleh Bapak Galananta Aditya, SSMA. Kepada yang terhormat Bapak Galananta Aditya, SSMA, dipersilahkan. Terima kasih Mas Budiman dan Mbak Eka. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Galananta Aditya dari program studi sastra Inggris. Senang sekali kita dapat bertatap maya di pagi hari ini dalam ruang Zoom. Sebelum menjelaskan susunan acara dan tata tertib PKKMB, saya ingin menghimbau teman-teman selama mengikuti acara pembekalan ini untuk memakai pakaian yang sopan, mematikan mikrofon, menyalakan kamera, serta memasang virtual backdrop, dan merubah display name Zoom teman-teman dengan nomor pendamping atau dampok yang diawali dengan 0, lalu dilanjutkan dengan nomor dampoknya, jadi misalkan 001, 002, dan seterusnya. Lalu dilanjutkan dengan underscore atau garis bawah, lalu diikuti dengan 2 nama awal, jadi misalkan kalau nama saya Galananta Aditya hanya dicantumkan 2 saja, berarti menjadi Galananta. Lalu diikuti lagi dengan underscore dan diikuti juga dengan program studi. Jadi kalau nama display Zoom saya akan menjadi misalkan saya dampok 1001 underscore Galananta underscore sastra Inggris. Mohon bagi teman-teman yang belum sesuai nama displaynya bisa menyesuaikan dengan ketentuan tersebut. Oke, sebelum memasuki susunan acara dan tata tertib PKKMB Unrio 2022, saya ingin bertanya, apakah ada yang tahu PKKMB itu singkatan dari apa? Tadi sebenarnya dari awal sudah disebutkan beberapa kali oleh teman-teman MC. Jadi PKKMB adalah singkatan dari pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru, gitu ya, disingkat PKKMB. Mungkin teman-teman lebih familiar dengan istilah ospek atau orientasi studi dan pengenalan kampus. Jadi tidak usah bingung, kedua istilah tersebut merujuk pada kegiatan yang sama ya. Nah, PKKMB Unrio 2022 diberi tema Maba Unrio Bernarasi, Insan Muda Cerdas Berkreasi. Sejalan dengan tema tersebut, kita juga punya jargon gitu ya. Jadi kalau jargonnya universitas tadi sudah disampaikan dengan lantang oleh Ibu Ketua Panitia PKKMB Unrio 2022, Ibu Tanti. Unrio itu punya jargon bersama Respati raih prestasi. Nah, untuk PKKMB Unrio 2022 kita punya jargon
PKKMB Unrio, Unrio, grade. Jadi grade-nya 3 kali ya. Nah, grade ini merupakan singkatan atau akronim ya dari G untuk globalize yang artinya berwawasan global, R untuk resilient yang artinya adaptif dan kreatif, E untuk empowered yang artinya unggul, A untuk accomplish yang artinya berprestasi, serta T untuk trusted yang artinya terpercaya gitu ya. Nah, tema dan jargon tersebutlah yang akan kita sering gaungkan selama rangkaian PKKMB 2022. Lalu apa sajakah rangkaian dalam PKKMB Unrio 2022? PKKMB Unrio 2022 terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama adalah PKKMB 2022 tingkat universitas yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022. Yang kedua adalah PKKMB 2022 tingkat fakultas yang dilaksanakan pada hari Rabu 31 Agustus 2022. Dan yang terakhir adalah PKKMB 2022 tingkat program studi yang dilaksanakan pada hari Kamis 1 September 2022. PKKMB Unrio 2022 dilaksanakan secara hybrid. Jadi walaupun acara pembekalan ini dilaksanakan secara daring gitu ya, tatap maya, PKKMB tingkat universitas akan dilaksanakan secara luring. Jadi teman-teman harus hadir ke kampus ya. Di hari pertama rangkaian PKKMB, teman-teman mengikuti seluruh susunan acara secara bersama-sama. Untuk hari kedua, teman-teman akan mengikuti susunan acara sesuai dengan fakultas yang menaungi program studinya ya. Contohnya untuk teman-teman dari program studi kebidanan akan mengikuti susunan acara PKKMB dalam Fakultas Ilmu Kesehatan atau FIKES. Untuk hari ketiga, teman-teman dari program studi Sistem Informasi misalkan akan mengikuti susunan acara PKKMB di Fakultas Sains dan Teknologi gitu ya. Nah, untuk teman-teman dari program studi Sastra Inggris, akuntansi, ilmu komunikasi dan hubungan internasional, berarti pada hari kedua akan mengikuti susunan acara PKKMB di fakultas. Fakultas apa coba? Ada yang tahu? Ya, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi atau FISE gitu ya. Nah, untuk hari ketiga PKKMB tingkat fakultas dan program studi, teman-teman akan diberikan pengarahan di akhir PKKMB tingkat universitas. Jadi di akhir rangkaian acara PKKMB hari pertama nanti teman-teman akan diberikan pengarahan untuk bagaimana mengikuti PKKMB tingkat fakultas dan tingkat program studi. Nah, sebelum saya menjelaskan susunan acara pada PKKMB hari pertama atau di tingkat universitas, saya ingin mengingatkan kalau teman-teman memiliki pertanyaan bisa menuliskan di kolom chat yang nanti akan kita jawab gitu ya. Kita akan memiliki sesi tanya jawab di akhir acara, sebelum akhir acara. Oke, untuk PKKMB di hari pertama yaitu PKKMB tingkat universitas, teman-teman akan mengikuti acara yang kami susun sebagai berikut. Registrasi akan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Acara PKKMB akan secara resmi dibuka pada pukul 8 yang dilanjutkan dengan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu wajib nasional Mengheningkan Cipta. Kemudian acara pada pukul 8.15 hingga pukul 8.20 kita akan lanjutkan dengan laporan Ketua Panitia PKKMB 2022 yaitu yang tadi baru saja memberikan sambutan, Ibu Tanti Nurgianti SIPMA. Pada pukul 8.20 hingga pukul 8.40, Rektor Universitas Respati Yogyakarta, Bapak Profesor Dr. Santoso MS SPOK, akan memberikan sambutan dan secara resmi membuka PKKMB Unrio 2022 dengan secara simbolik memberikan penyematan kepada wakil dari mahasiswa baru. Acara selanjutnya adalah menyanyikan himne dan Mars Respati hingga pukul 8.50. Nah, untuk teman-teman yang mungkin belum familiar dengan Mars dan himne Respati,
Nanti teman-teman mungkin bisa sambil membuka handphonenya dan menggoogle lirik lagunya ya. Lalu akan dilanjutkan dengan pengenalan pejabat struktural mulai dari rektor, wakil rektor, ketua biro, dekan, wakil dekan, dan para ketua program studi di lingkungan Universitas Respati Yogyakarta hingga pukul 9. Setelah mengenal para pejabat struktural, sesi pembukaan PKKMB Unrio 2022 kita tutup dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Nazwar Rahil Hamdani, Eskep NS Mkep hingga pukul 9:10. Setelah beristirahat singkat, kita akan memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi. Yang pertama itu pada pukul 9:15 adalah tentang kehidupan berbangsa, bernegara, dan pembinaan kesadaran bela negara yang akan disampaikan oleh Dr. Yeyen Subandi, SIP, MA. Materi kedua, yakni Sistem Pendidikan Tinggi di Unrio, akan disampaikan pada pukul 10:15 oleh Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dr. Francisca Lani, MS. Acara berikutnya adalah pengenalan Badan Eksekutif Mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa, dan Organisasi Mahasiswa pada tingkat universitas pada pukul 11:15 hingga pukul 12:15. Setelah mengenal kegiatan di luar perkuliahan, apa saja yang bisa teman-teman ikuti gitu ya, teman-teman diharapkan menjadi tertarik dan bergabung dengan salah satu atau bahkan lebih dari satu unit kegiatan mahasiswa atau UKM. Misalnya ada UKM Tari, UKM Paduan Suara, Sepak Bola, Silat, dan lain-lain. Selanjutnya, teman-teman akan diberikan kesempatan untuk isyoma atau istirahat, sholat bagi teman-teman yang beragama Muslim, dan makan siang dari pukul 12:15 hingga pukul 13:15. Setelah beristirahat, nutrisi terpenuhi, dan tenaga kembali pulih, acara akan diisi dengan penyampaian materi-materi hingga pukul 15:15, yaitu tentang perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi oleh Bapak Dr. Agus Komarudin Munir, ST MCS. Materi berikutnya adalah Kesadaran Lingkungan Hidup, Manajemen Resiko, dan Kampus Sehat oleh Bapak Dr. Arianto Nugroho, SKM MSc. Dan materi Pengembangan Karakter Mahasiswa sebagai Intelektual dan Anti Kekerasan atau Anti Perundungan oleh Ibu Dr. Masruroh, SIT MPD. Susunan acara akan diberikan jeda kembali hingga pukul 15:45 untuk teman-teman beragama Islam melaksanakan sholat asyar gitu ya. Lalu acara akan kembali dimulai dengan penampilan dari unit kegiatan mahasiswa Melodi Respati yang merupakan UKM Paduan Suara Mahasiswa. Selanjutnya pada pukul 16:00 akan ada pemaparan tentang asuransi dari perwakilan Sinarmas gitu ya, sehingga kalau amit-amit nih teman-teman nantinya mengalami kecelakaan atau masalah kesehatan, jadi teman-teman bisa mengetahui seperti apa prosedur untuk klaim asuransi tersebut gitu ya, karena teman-teman maba Respati itu mendapatkan fasilitas asuransi gitu ya. Lalu berikutnya, sebelum acara PKKMB Unrio 2022 ditutup pada pukul 16:50, akan ada pengarahan perihal PKKMB tingkat fakultas dan tingkat program studi yang akan disampaikan oleh penanggung jawab atau person in charge gitu ya, PIC, yang dari masing-masing fakultas dan program studi. Jadi kalau sekarang teman-teman belum masuk atau bergabung dalam WhatsApp group dari program studi masing-masing, ini harus sudah mulai mencari ya. Nanti teman-teman bisa juga melakukan hal tersebut melalui daftar peserta Zoom kali ini gitu ya, karena dalam display name-nya tercantum nama prodinya, jadi teman-teman mungkin bisa saling japri atau jaringan pribadi gitu ya, chat secara pribadi kepada teman yang memiliki atau berasal dari program studi yang sama. Oke, tak kalah penting dari rundown rangkaian PKKMB 2022 tingkat universitas, teman-teman juga harus mengetahui tata tertib PKKMB Unrio 2022 yang tentu saja harus teman-teman ikuti selama pelaksanaan PKKMB gitu ya, baik pada tingkat universitas, tingkat
fakultas maupun tingkat program studi. Berikut adalah tata tertib PKKMB Unrio 2022. Yang pertama, peserta wajib mengikuti seluruh acara kegiatan PKKMB dari hari pertama sampai dengan hari terakhir, yakni dari PKKMB tingkat universitas, tingkat fakultas, hingga tingkat program studi. Karena apabila tidak mengikuti salah satu kegiatan di tiap tingkat, sertifikat PKKMB yang nantinya digunakan untuk teman-teman sebagai syarat yudisium gitu ya, tidak akan diberikan dan teman-teman harus mengulang kembali mengikuti PKKMB di tahun berikutnya bersama mahasiswa baru pada tahun ajaran berikutnya gitu ya. Jadi bukan bersama teman-teman seangkatannya lagi. Nah, yang kedua, peserta wajib mengenakan kemeja putih polos, dasi hitam, celana atau rok kain hitam gitu ya bagi perempuan, sepatu hitam, dan kerudung putih bagi yang berhijab. Lalu yang ketiga, peserta wajib mengisi presensi melalui tautan Google Form yang nanti akan dibagikan melalui fitur chat ataupun melalui PIC, program studi masing-masing. Lalu yang keempat, selama kegiatan PKKMB Unrio 2022 berlangsung, peserta wajib menjaga ketenangan gitu ya. Jadi mengobrol boleh, tetapi tidak boleh terlalu mengganggu sampai terlalu berisik hingga mengganggu kelancaran acara PKKMB gitu ya. Lalu berikutnya peserta wajib menggunakan ID card gitu ya atau tanda pengenal yang bisa dicetak dari template yang disediakan dalam buku panduan. Nah, kalau teman-teman belum memiliki buku panduan, segera ditanyakan kepada dampok atau pendamping kelompok masing-masing agar bisa mencetak template ID card-nya gitu ya. Nah, template ini nantinya teman-teman kalungkan menggunakan lanyard. Lanyard itu tali gantungan di leher gitu ya, seperti karyawan-karyawati SCBD gitu ya. Berwarna hitam gitu ya, jadi agar seragam semuanya. Lalu yang keenam, tata tertib yang keenam adalah karena Unrio adalah universitas yang eco-friendly gitu ya, jadi memperhatikan sustainability atau keberlangsungan bukan hanya manusia tetapi juga makhluk hidup lainnya dan juga lingkungan hidup, maka panitia mengusung konsep BYOB. Apakah ada yang tahu apa itu konsep BYOB? Jadi BYOB atau BYOB adalah singkatan dari Bring Your Own Bottle. Jadi teman-teman harus membawa tumbler atau tempat minum sendiri gitu ya selama pelaksanaan PKKMB yang nantinya teman-teman bisa isi ulang atau refill di beberapa titik yang nanti akan disediakan oleh panitia untuk pengisian air minum. Jadi selama berlangsungnya acara PKKMB teman-teman tidak kehausan gitu ya. Nah, disarankan untuk membawa tumbler yang bermuatan besar gitu ya, 1 liter, 2 liter. Kalau yang 2 liter mungkin teman-teman sudah familiar karena banyak tumbler yang viral itu gitu ya, yang bentuknya besar, ukurannya besar sehingga satu kali refill bisa digunakan atau teman-teman minum dalam waktu yang cukup panjang. Lalu tata tertib yang ketujuh adalah peserta juga wajib membawa alat sholat dan alat makan sendiri gitu ya. Jadi jangan pinjam punya temannya agar mempersingkat waktu dan juga menjaga hygiene gitu ya, agar tetap higienis. Lalu tata tertib yang ke-8 adalah karena situasi masih dalam pandemi yaitu PPKM level 1, peserta wajib membawa masker cadangan karena idealnya masker itu hanya dikenakan maksimal selama 4 jam gitu ya, karena PKKMB terutama di tingkat universitas ini panjang gitu ya, dari pagi jam 7.30 hingga 16.50, jadi teman-teman mungkin harus berganti beberapa kali maskernya gitu ya. Dan juga untuk mengantisipasi mungkin ketika mengambil air wudhu, teman-teman yang beragama muslim, atau ketika makan maskernya hilang atau kotor gitu ya, jadi bisa mengganti dengan masker yang baru. Lalu tata tertib yang ke-9, dan ini yang paling penting gitu ya, karena berhubungan dengan saya kasih bocoran ya, hadiah. Jadi PKKMB Unrio 2022 juga ada hadiahnya gitu ya. Jadi agar teman-teman makin semangat gitu ya mengikuti PKKMB Unrio 2022, yaitu masing-masing kelompok yang dalam satu yang memiliki dampok yang sama gitu ya, teman-teman wajib mengikuti pentas video kreatif berhadiah yang wajib diunggah di akun sosial media semua anggota kelompok gitu. Jadi walaupun kontennya satu, teman-teman semua satu kelompok wajib mengunggah di akun pribadi masing-masing gitu ya.
Nah, tema dan petunjuk teknisnya bisa teman-teman dapatkan dengan follow official Instagram account dari Unrio, yaitu @grade_unrio. Nah, coba sudah follow belum? Kalau belum follow silahkan follow. Nah, sedikit membahas gitu ya ketentuannya, antara lain seperti yang tertampil di layar teman-teman gitu ya. Yang pertama adalah videonya diunggah dalam Reels Instagram gitu ya. Jadi Reels Instagram itu kalau tidak salah maksimal durasinya adalah 90 detik. Lalu juga akunnya tidak di private gitu ya peserta. Ini khusus untuk maba gitu ya, karena dalam Unrio sendiri ada juga kontes lain gitu ya yang bisa diikuti oleh umum. Nah, pentas video kreatif ini khusus untuk maba atau mahasiswa baru peserta PKKMB Unrio 2022. Lalu yang paling penting juga kontennya tidak boleh mengandung unsur pornografi dan sara. Lalu juga kontennya harus orisinil gitu ya. Mungkin boleh stitching dari konten atau filter lain, tetapi tetap harus ada unsur originalitasnya gitu ya. Lalu ketentuan khususnya gitu bisa berupa video yang sesuai dengan tema. Lalu captionnya dibuat semenarik mungkin, jadi teman-teman harus terutama mungkin dari yang fisik gitu ya, teman-teman sastra Inggris, ilmu komunikasi, hubungan internasional, nanti harus mengaplikasikan kemampuan menulis atau copywritingnya gitu ya. Lalu tadi sudah saya jelaskan juga, videonya di-upload, kontennya boleh satu, tetapi semua anggota kelompok ya dalam satu dampok yang sama harus mengunggah konten tersebut di Instagram masing-masing dan tag atau menandai Grade Unrio gitu ya. Instagram akun officialnya Unrio yaitu @grade_unrio. Nah, selain itu juga ada beberapa hashtag atau tagar, tanda pagar yang harus teman-teman sertakan dalam captionnya, yaitu _Unrio aja, _Unrio event, _PKKMB Unrio hashtag PKKMB Unrio 2022, hashtag kelompok PKKMB Unrio sesuai dengan nama kelompoknya gitu ya. Jadi teman-teman nanti masing-masing dampok itu diberi nama sesuai dengan nama pahlawan-pahlawan di Indonesia. Nah, teman-teman harus tahu nama pahlawan yang dijadikan nama kelompok dalam satu dampok yang sama teman-teman itu apa saja, jadi harus tahu gitu. Dan itu contohnya misalkan Sudirman PKKMB Unrio seperti itu gitu ya. Jadi nama pahlawannya siapa lalu disertakan dengan PKKMB Unrio. Temanya adalah bela negara, jadi mungkin nanti teman-teman bisa mempersiapkan dari sekarang atau nanti ketika mendapatkan materi tentang bela negara, teman-teman akan mendapatkan inspirasi gitu ya, nanti bisa segera dibuatkan juga selama pelaksanaan PKKMB. Jadi perlombaannya dimulai dari 25 Agustus sampai 31 September, jadi lumayan banyak gitu ya, lumayan panjang waktunya. 25 Agustus sampai 31 Agustus. Jadi batas waktu terakhir uploadnya adalah 31 Agustus. Dan pengumumannya akan pada 1 September gitu ya. Jadi pada PKKMB tingkat prodi nanti pada penutupan. Jadi pada hari ketiga teman-teman kan mengikuti PKKMB di tingkat program studi. Nanti setelah selesai mengikuti rangkaian acara dalam PKKMB tingkat prodi, teman-teman akan digabungkan kembali untuk mengikuti prosesi penutupan acara PKKMB Unrio 2022 gitu ya. Sehingga nanti pada saat penutupan itulah nanti pemenang dari lomba video kreatif Reels Instagram ini akan diumumkan gitu ya. Dan tentu saja ada hadiah-hadiahnya juga gitu. Oke, sebenarnya masih terdapat beberapa peraturan tata tertib lain yang tidak akan saya jelaskan di sini dan teman-teman bisa membaca peraturan tata tertib tersebut secara lengkap dalam buku panduan gitu ya, yang
dikirimkan nanti melalui PIC masing-masing. Jadi kalau belum mendapatkan mungkin bisa bertanya kepada dampoknya, kepada PIC program studinya juga bisa, agar bisa mematuhi semua peraturan yang sudah diberlakukan gitu ya. Baik, berikutnya adalah acara sesi tanya jawab gitu ya. Mungkin ada beberapa poin yang teman-teman memerlukan penjelasan lebih lanjut atau ada beberapa hal yang belum teman-teman mengerti, teman-teman bisa tanyakan gitu ya, dan saya akan meminta bantuan teman-teman MC untuk membantu membaca fitur chatnya. Monggo Mas Budiman dan Mbak Eka. Baik, terima kasih banyak ya Bapak atas penjelasannya, mulai dari rundown sampai tata tertib. Begitu teman-teman, jadi mulai dari acara nanti ketika hari pertama akan dimulai dari pagi sampai sore. Jadi ada penyampaian materi, terus pengenalan dosen dan lain sebagainya. Tadi yang disampaikan oleh Bapak bahwa ada sesi tanya jawab ya Bapak. Jadi kepada teman-teman adik-adik kami persilahkan jika ingin bertanya raise hand. Monggo kalau ingin menanyakan secara langsung bisa mengaktifkan mikrofonnya menggunakan fitur emoji raise hand atau juga bisa menuliskan di fitur chat. Nanti Mbak Eka akan membacakan beberapa pertanyaannya. Oke, baik. Saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Samantha Gratia. Kalau boleh tahu PKKMB-nya di mana? Terima kasih. PKKMB Universitas akan dilaksanakan di kampus 1 Universitas Respati Yogyakarta yang beralamat di Jalan Adi Sucipto atau Jalan Solo KM 6,3. Jadi di kampus 1 bukan di kampus 2 yang terletak di Maguwoharjo Jalan Raya Tajem ya, tetapi di kampus 1. Jadi jangan sampai salah alamat. Oh, jadi hari pertama itu di kampus 1 ya Bapak ya? Kampus 1 benar. Ya. Oke, baik. Selanjutnya dari Andara Ihsan. Kak, itu sepatunya hitam full atau 80%. Lalu sepatu Ventopel atau sepatu apa ya Kak? Terima kasih. Untuk sepatu yang penting berwarna hitam mayoritas gitu ya, sebagian besar sepatunya berwarna hitam. Jadi kalau ada sedikit garis atau corak gitu boleh diperbolehkan, dan untuk jenis sepatunya asal sepatu yang formal gitu ya. Jadi seperti loafers atau sepatu yang resmi dari bahan kulit atau sneakers juga boleh gitu ya. Yang penting tidak sepatu untuk seperti olahraga? Boleh, masih boleh. Yang penting mungkin tidak seperti yang kalau perempuan sepatu hak tinggi gitu ya, itu karena akan menyulitkan mobilitas teman-teman sendiri. Jadi untuk sepatu tidak ada batasan striknya atau yang spesifik, tetapi yang penting berwarna hitam mayoritas. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya dari Unrio 2022. Untuk dasinya harus yang bagaimana ya? Atau bebas dan warnanya harus hitam? Terima kasih. Benar, dasinya berwarna hitam, dasi formal ya. Dasi panjang, bukan dasi kupu-kupu atau dasi seperti anak TK gitu ya, tetapi dasi kalau teman-teman waktu di SMP, di SMA juga mengenakan dasi tapi mungkin berbeda warna gitu ya. Di SMP mengenakan warna biru, di SMA warna abu-abu. Nah, untuk jenis dasinya yang seperti itu tetapi berwarna hitam gitu ya. Untuk ukuran dasinya panjang, kalau panjang harus panjang, untuk ukuran lebarnya tidak ada batasan, mau yang lebar ataupun yang slim, yang tipis itu juga boleh. Karena nanti teman-teman kan memakai kemeja yang berkerah gitu ya, jadi dasinya diselipkan, dimasukkan ke dalam kerah kemejanya.
Oh, jadi warna hitam, panjang dan tidak seperti TK ataupun SD ya, Mas. Benar, bukan Iya. dasi kupu-kupu. Ya, terima kasih. Lanjut. Oke, baik, sebentar. Sambil teman-teman operator mencari pertanyaan dari teman-teman, mungkin saya juga bisa mengingatkan untuk transportasi ya disarankan untuk teman-teman maba karena mungkin masih belum tahu lokasi tepatnya kampus atau di mana gitu ya, bisa menggunakan transportasi umum seperti misalkan ojek online atau mungkin diantar oleh orang tua atau kerabat gitu ya, sehingga kalau biasanya nih berangkat mepet-mepet jadi kemerungsung buru-buru, takutnya di amit-amit mendapat kecelakaan di jalan gitu ya, itu yang berusaha kita hindari, sehingga lebih baik teman-teman menggunakan transportasi umum atau diantarkan oleh kerabatnya seperti itu. Apalagi sekarang kalau di Jogja itu sudah macet ya, Pak. Jadi untuk mengurangi supaya kita itu lebih tenang, lebih enjoy di perjalanan, intinya dianterin ya, Pak. Benar, karena ini waktu pelaksanaan juga dimulainya itu berbarengan dengan mungkin jam anak sekolah berangkat sekolah atau karyawan berangkat ke kantor, jadi pasti jalanan akan hektik gitu ya, macet penuh, jadi disarankan untuk menggunakan kendaraan umum atau diantarkan saja. Oke, baik, sebentar. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Eka Wulandari. Mohon izin bertanya, itu cowok cewek wajib pakai dasi atau hanya untuk cowok saja? Terima kasih. Kalau perempuan yang berjilbab mungkin tidak terlalu kentara gitu ya ketika mengenakan jilbab atau tidak, tetapi kami sarankan untuk perempuan semua mengenakan dasi juga gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya dari Patricia. Kak, saya mau bertanya, jika ada yang belum mendapat kelompok PKKMB, bagaimana ya Kak? Terima kasih. Bagi teman-teman yang belum mendapatkan dampok, belum masuk ke dalam dampok, belum memiliki pendamping kelompok gitu ya, nanti akan kami susulkan insya Allah sebelum hari Senin, sebelum PKKMB dimulai, mungkin paling terakhir Minggu malam gitu ya, akan kami informasikan teman-teman yang belum mendapatkan dampok akan masuk ke dampok berapa gitu ya. Jadi nanti akan kami susulkan, kami tambahkan. Jadi nggak usah khawatir nggak masuk ke dampok-dampok yang lainnya ya, Pak. Ya, nanti teman-teman maba kan punya grup Telegram ya, kalau saya tidak salah, nanti bisa dipantau di sana, akan informasi akan terus disampaikan. Lalu juga selain itu teman-teman juga wajib follow akun grade_unrio karena informasi-informasi juga nanti akan disampaikan di sana. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Sepia. Kak mau tanya, untuk menghubungi dampok di mana ya? Terima kasih. Untuk menghubungi dampok nanti setelah acara ini akan ada breakout room. Jadi dalam ruang Zoom ini teman-teman akan dipisahkan gitu ya berdasarkan kelompok dengan dampok yang sama. Jadi makanya teman-teman harus merubah display name-nya sesuai dengan nomor kelompok dampoknya. Jadi nanti teman-teman bisa mengetahui dampoknya siapa, bisa meminta kontaknya di sana. Jadi setelah acara ditutup, teman-teman jangan langsung leave atau keluar dari ruang Zoom ini, tetap stay. Nanti teman-teman akan dibagikan atau dikerucutkan gitu ya berdasarkan dampoknya masing-masing. Nah, di situ teman-teman bisa meminta kontak dan lain-lain. Dan nanti juga setelah acara ini ada pengenalan dari kakak-kakak dampok. Jadi dari kadampok 1 sampai 20 nanti dikenalkan, begitu. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Indri. Kak, izin bertanya, apakah perempuan wajib menggunakan rok atau bisa menggunakan celana? Terima kasih. Nanti teman-teman untuk pertanyaan-pertanyaan yang masih bingung gitu ya, teman-teman bisa menanyakan ke dampoknya gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan yang belum terjawab bisa teman-teman tanyakan kembali kepada dampoknya seperti nanti terkait persyaratan atau tata tertib lainnya yang baik sudah ada di
buku panduan kalau belum jelas kita teman-teman bisa tanyakan ke bagian Dampok. Tetapi untuk perempuan memakai rok atau celana, perempuan yang tidak memakai jilbab pun boleh mungkin memakai celana panjang hitam kain ya. Tetapi jadi perempuan yang tidak berhijab pun memakai celana boleh, tetapi celana kain panjang gitu ya. Jadi tidak pendek walaupun tidak berhijab. Oke, terima kasih. Selanjutnya, ini ada pertanyaan dari Muhammad Hadi. Kak, untuk program alih jenjang, apa diwajibkan juga untuk ikut PKKMB? Dan bagaimana kalau tidak bisa mengikuti kegiatan PKKMB? Terima kasih. Untuk alih jenjang, saya belum mendapatkan informasinya sebenarnya. Nanti teman-teman bisa konfirmasi kembali ke bagian PMB atau ke bagian admisi gitu ya, atau ke bagian-bagian seperti melalui @grade_unrio, teman-teman bisa tanyakan di sana gitu. Jadi kalau tidak salah ini mungkin dari profesi nurse gitu ya. Nah ini sebenarnya seharusnya kalau saya tidak keliru gitu ya, tapi nanti harus dipastikan kembali. Kalau saya tidak keliru untuk yang alih jenjang seperti profesi nurse itu tidak mengikuti PKKMB gitu. Oke, baik. Terima kasih. Sebentar. Baik, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Genius. Kak, untuk ID card nanti kita dapatkan dari mana ya? Terima kasih. Untuk ID card nanti akan ada template-nya dalam buku panduan. Jadi teman-teman tinggal mencetak dan menuliskan nama, fakultas, dan program studi di dalam template tersebut. Jadi teman-teman print dari template yang sudah disediakan panitia, nanti baru diberikan tali gitu ya untuk dikalungkan. Jadi untuk template-nya bisa teman-teman dapatkan di buku panduan dan diisikan, tinggal mengisikan nama, fakultas, dan program studi saja. Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Natalia. Kak, mau tanya, apakah hanya PKKMB Universitas saja yang diadakan luring dan PKKMB Fakultas dan Prodi diadakan daring? Terima kasih. Untuk PKKMB Universitas dilaksanakan secara luring gitu ya. Ini adalah PKKMB luring pertama dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Jadi PKKMB Universitas 2020 dan 2021 itu dilaksanakan full secara daring ya, baik dari tingkat universitas, fakultas maupun program studi gitu ya. Nah, untuk tahun ini PKKMB Unrio 2022 kita laksanakan secara hybrid. Jadi hari pertama PKKMB Unrio 2022 tingkat universitas kita laksanakan secara luring. Untuk hari kedua yang pada tingkatan fakultas dan hari ketiga pada tingkatan program studi ini nanti berdasarkan ketentuan dari masing-masing fakultas dan program studi. Kalau sepemahaman saya untuk PKKMB tingkat Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi ya teman-teman dari FISE itu kita laksanakan secara luring. Tetapi untuk PKKMB tingkat Fakultas Ilmu Kesehatan itu secara daring. Untuk FST saya rasa juga secara luring juga gitu ya. Jadi ini berdasarkan ketentuan fakultas dan program studi masing-masing. Jadi makanya tadi saya menginformasikan teman-teman harus tahu gitu ya program studinya itu masuk ke dalam fakultas apa sehingga bisa mengikuti PKKMB di hari kedua yaitu pada tingkat fakultas sesuai dengan prosedur dan pelaksanaan yang sudah ditetapkan panitia PKKMB fakultas masing-masing. Jadi sedikit mengulang, FISE dan FST secara luring di kampus 1, untuk Fikes itu secara daring. Jadi dapat bocoran juga kalau Fikes itu Masya Allah banyak ya pesertanya. Jadi untuk mengurangi social distancing karena sekarang itu ada peningkatan PKKM, ada peningkatan
level 1, jadi untuk mengurangi interaksi dikurangi jadi secara online begitu. Benar, seperti kita ketahui bersama, Yogyakarta itu kan adalah kota pelajar gitu ya. Nah ini perkuliahan sudah mulai kembali normal, dilaksanakan secara luring, perkuliahan di kelas gitu ya. Jadi mahasiswa dari berbagai penjuru Indonesia, bahkan luar Indonesia tumplek semua di Jogja. Jadi kita harus hati-hati juga agar PPKM-nya levelnya tidak kembali meningkat. Apalagi kalau Universitas Sespati Yogyakarta itu mahasiswanya dari Sabang sampai Merauke. Jadi ada dari mana-mana. Jadi untuk mengurangi supaya level dari penaikan virus corona kami mengurangi secara social distancing ya, begitu. Benar sekali. Wah, luar biasa penjelasan dari Bapak Galan dan Kak Budi. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Christina. Permisi Kak, izin bertanya. Pada saat kegiatan, apakah perlu membawa alat tulis seperti buku untuk menulis materi yang akan dibawakan oleh dosen? Ataukah dari universitas akan membagikan? Terima kasih. Untuk alat tulis dari universitas tidak menyediakan. Jadi kalau teman-teman mau mencatat gitu ya, note taking, jadi harus membawa alat tulis sendiri. Ataupun mungkin kalau sekarang mahasiswa-mahasiswa milenial atau Gen Z gitu ya, kalau mencatat sepertinya mungkin sudah di handphone atau di laptop, itu juga boleh sekali. Atau nanti sebenarnya pelaksanaan PKKMB ini juga akan didokumentasikan dan ditayangkan melalui YouTube Universitas Sespati Yogyakarta. Jadi teman-teman kalau ingin menonton, mengulang kembali materi yang didapatkan bisa menonton dari dokumentasi tersebut. Tapi kalau teman-teman mau mencatat, mungkin ketika nanti pasti ketika di akhir penyampaian masing-masing materi, pemateri akan memberikan kesempatan untuk tanya jawab. Teman-teman bisa bertanya di situ juga boleh kalau mau mencatat, tapi dari kami tidak menyediakan alat tulis. Jadi harus bawa sendiri, kembali lagi PPKM level 1 gitu ya. Jadi tidak disarankan untuk kontak itu kan bisa juga dengan pinjam-meminjam barang gitu ya, itu kita tekan sekecil mungkin kemungkinannya agar tidak terjadi penyebaran juga melalui kontak-kontak seperti itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Riza. Kak, kalau untuk yang tidak berjilbab, apakah ada ketentuan untuk rambut? Seperti harus diikat atau seperti apa? Terima Ini kasih. akan dijelaskan oleh Mas Budiman, monggo Mas. Jadi terima kasih banyak sebelumnya Bapak, bahwa kalau perempuan itu supaya kelihatan rapi biasanya menggunakan harnet. Jadi kalau misalkan anak kesehatan nanti akan 24 jam atau ketika masa kuliah, kalau yang tidak menggunakan hijab nanti diwajibkan untuk menggunakan harnet. Jadi ini juga untuk PKKMB juga yang secara luring itu bagi perempuan atau wanita yang tidak menggunakan hijab diwajibkan menggunakan harnet, begitu. Terima kasih Mas Budiman penjelasannya. Mungkin untuk membiasakan setelah teman-teman terutama yang dari Fikes nanti lulus kan bekerja menjadi nakes tenaga kesehatan, bekerja di rumah sakit, di klinik untuk menjaga kebersihan gitu ya. Jadi agar tidak ada rambut rontok, ya, menggunakan hairnet gitu. Oke. Begitu juga dengan ketika pelaksanaan PKKMB Unrio 2022 gitu ya. Betul sekali. Oke, baik, penjelasannya luar biasa sekali. Terima kasih. Selanjutnya sambil menunggu Mbak Eka mencari pertanyaan berikutnya, mungkin sambil berkenalan, kalau Mas Budiman ini dari program studi apa? Oh iya, nama lengkap dulu ya. Monggo. Jadi kan ada pepatah menyatakan tak kenal maka tak sayang ya. Jadi izinkan di sini perkenalkan, nama saya Budiman Cahyana Ramdhani. Saya angkatan 2019, sekarang mau semester 7. Asal saya dari Jawa Barat dan jurusan saya Ilmu Keperawatan. Wah, dari Fikes berarti ya. Bagaimana kalau dengan Mbak Eka dari program studi apa nggih? baik, saya sendiri, perkenalkan saya Eka Rahmadani, saya dari Fakultas Sains dan Teknologi. Saya sendiri dari program studi Teknik Elektro.
Oke, walaupun hanya terdengar suaranya saja tadi, tapi tadi itu bukan setan ya. Mbak Eka adalah yang tadi membuka acara, sekarang sedang bertugas di balik layar ya, membacakan pertanyaan dari teman-teman maba. Nanti akan kembali lagi on screen. Oke, mungkin ada pertanyaan berikutnya? Ada. Selanjutnya dari Iren, Kak permisi mau bertanya. Semisal waktu PKKMB kita sakit, apakah boleh tidak mengikuti PKKMB? Terima kasih. Untuk perizinan tentu saja kalau kondisinya kritis gitu ya, diperbolehkan untuk tidak mengikuti PKKMB tetapi dengan ketentuan tertentu gitu ya, seperti menyertakan surat keterangan dari dokter atau dari rumah sakit gitu ya yang menjelaskan kalau yang bersangkutan tidak bisa mengikuti. Dan perlu diketahui kalau tidak mengikuti PKKMB di tahun ini berarti harus mengikuti di tahun depan bersama dengan maba yang akan masuk pada tahun tersebut gitu. Jadi tidak bisa semudah itu Ferguson. Jadi kalau tidak bisa ikut harus ikut tahun depan, karena ini untuk melatih teman-teman sebagai mahasiswa baru gitu ya, memperkenalkan kehidupan perkuliahan agar ketika pertama kali kuliah masuk kelas itu tidak kaget gitu ya, tidak bingung mencari ruang kelas di mana, temannya siapa. Nah, ini adalah ajang untuk itu. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dengan mengikuti PKKMB ini. Jadi jangan justru malah karena diperbolehkan, kalau sakit diperbolehkan untuk tidak mengikuti, malah jangan disakit-sakitkan, nanti sakit beneran loh. Jadi intinya wajib ya Pak? Benar, ya, wajib. Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi dalam fitur chat. Nah, nanti kalau ada atau belum muncul pertanyaan lalu kemudian muncul, teman-teman bisa menanyakan melalui dampok yang nanti teman-teman akan di breakdown roomnya. Dan bisa juga menanyakan kepada PIC masing-masing program studi. Jadi pada saat ini sebenarnya harusnya teman-teman sudah bergabung dengan WhatsApp grup program studi masing-masing gitu. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Galananta Aditya SSMA atas penjelasan serangkaian kegiatan acara pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Universitas Respati Yogyakarta tahun 2022. Oh ya, sebelum saya undur diri, mungkin kita suarakan dulu jargon. Boleh. Agar lebih ramai, mungkin jargon universitas dulu, lalu nanti dilanjutkan dengan jargon PKKMB. Oke. Jadi jargon universitas, saya ingatkan kembali bersama Respati Raih prestasi. Yang kedua adalah jargon PKKMB, Unrio Grit. Oke, kita bersama-sama ya. Semangat ya. Teman-teman juga boleh mengaktifkan fitur mikrofonnya agar bisa bareng-bareng menyuarakan jargon atau slogan dari universitas dan jargon PKKMB. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Bersama Respati Raih prestasi. Unrio Grit. Oke, terima kasih Mbak. Baik, terima kasih banyak Bapak. Semangat Ya. teman-teman semua. Begitu panjang ya Mbak Eka Ya. tadi pemaparannya. Luar Jadi ini biasa. baru pembekalan, tapi nanti ketika hari hanya luar biasa. Tapi tetap semangat ya. Baik, untuk teman-teman pendamping kelompok, saya mohon izin untuk mengaktifkan fitur kameranya atau on cam, karena setelah ini ada pengenalan dari masing-masing pendamping kelompok, sehingga nanti peserta dari mahasiswa baru tidak kesulitan untuk mengenali masing-masing dari pendamping kelompoknya. Acara selanjutnya adalah pengenalan masing-masing pendamping kelompok kepada peserta mahasiswa baru, pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru tahun 2022 yang nantinya akan mendampingi peserta sampai dengan hari terakhir atau sampai dengan selesai. Yang pertama,
Meilinda. Jadi ini kakak Dampok yang akan Mendampingi. Nanti mendampingi adik-adik peserta mahasiswa baru. oh jadi intinya kayak orang tua, Ya, betul ketika di sekali. kampus, Jadi ya. nanti Oh, sampai ini- dengan acara selesai. Oke. Ini ada Mbak Meliani ya. Mbak Meilinda. Oke, baik, untuk peserta silahkan di mute. Jadi nanti tidak mengganggu. Ya, ini dari pendamping kelompok yang pertama, Kak Meilinda. Halo Kak Melinda. Ya. Oke. Selanjutnya ada Kak Dini dari kelompok 2. Jadi mungkin untuk tambahan ya Kak Eka, kalau ini nanti misalkan ya kakak Dampok nomor 2 ini Mbak siapa, itu bisa jadikan untuk ketika nanti berhubungan yang seperti kakak Ya, betul nanya-nanyain yang sekali. tadi Jadi belum nanti terjawab. adik-adik peserta bisa langsung menghubungi kakak-kakaknya. Oke, say hi Kak. Halo. Halo. Oke, selanjutnya kita beralih ke pendamping kelompok yang ketiga, yaitu Kak Niken Ayuma. Oke, ini dia Kak Niken. Say hi Kak. Halo Kak Niken. Oke. Oke. Oke, mungkin kita Jaringan. terkendala jaringan. Baik. Iya. Selanjutnya kakak pendamping kelompok yang keempat, yakni Kak Roni. Kak Roni, halo, ini gelap ya Kak Oh Roni. iya Kak Roni, tapi nggak apa-apa. Say hi Kak. Oke, selanjutnya kita berlanjut ke pendamping selanjutnya, yaitu yang kelima ada Kak Hendra. Halo Kak Hendra. Halo Kak Hendra. Oh, Kak Oke, Hendra. halo. Baik. Selanjutnya, oke, kita beralih ya teman-teman ke pendamping kelompok yang keenam, yaitu Kak Randy. Halo Kak Randy. Halo, Kak Randy. Say hi Kak. Oke. Selanjutnya, pendamping kelompok yang ketujuh. Di sini ada Kak Desita. Oke, Kak Desita. Halo, Kak Desita. Oke, Kak Desita sudah say hello. Sudah semangat sekali. Sudah semangat sekali, cantik sekali. Oke, yang selanjutnya kita beralih ke pendamping kelompok yang ke-8. Ada Kak Sri Puji. Oke, kita menunggu kakaknya. Oke, sekarang kakaknya sudah Kak Sri terlihat. Puji. Halo. Halo Kak. Oke, kakaknya sudah say hello ya teman-teman. Oke, terima kasih Kak Sri. Begitu semangat ya Iya, kakak Dampok-Dampoknya. kakaknya semangat sekali, luar biasa. Luar biasa. Selanjutnya ini ada Kak Putri. Halo Kak Putri. Halo Kak Putri. Oke, selanjutnya kita beralih ke kakak pendamping yang ke-10, yaitu ada Kak Priska. Halo Kak Priska. Halo. Waduh, sudah say hello ya kakaknya Iya. ya. Semuanya kelihatannya semangatnya luar biasa. Luar biasa, ya. luar biasa. Oke, kita berlanjut ke yang 11, kakak pendamping kelompok yang ke-11, yaitu ada Kak Dendi. Oke, kita tunggu. Nah, ini dia kakaknya sudah terlihat. Ini dia Kak Dendi ya. Oke, Kak Halo. Dendi sudah say hello. Nah, Oke, ya. luar biasa. Sebelum kita say hello juga beliau udah say hello, berarti Ya, semangatnya luar biasa, membara. luar biasa. Yang selanjutnya ada Kak Ipan Arianto. Wah, sudah siap semua ya rupanya kakak-kakak pendamping. Sudah semangat. Oke, Kak Ipan boleh say hello?
Oke, luar biasa. Oke, kita berlanjut ke pendamping kelompok yang ke-13. Luar biasa sekali ya. Kak Wiwin. Halo Kak Wiwin. Halo Kak Wiwin. Oke, Kak Wiwin, terima kasih. Selanjutnya kita berlanjut ke kakak pendamping kelompok yang ke-14, yaitu Kak Ibnu Bastian. Halo Kak Ibnu. Halo Kak Ibnu. Oke, halo Kak. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pendamping kelompok yang ke-15. Wah, luar biasa ya, kakak pendampingnya banyak banget. Oke, selamat pagi Kak Ervindo. Halo Kak Ervindo. Oke, halo. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita beralih ke kakak pendamping kelompok yang ke-16. Oke, yang selanjutnya ada Kak Andriko Heri. Oke, kita sambil menunggu ya Kak. Iya. Oke, ini dia Kak Enrico. Say hi Kak. Halo. Oke, luar biasa. Oke, kita berlanjut. Terima kasih Kak Enrico. Kita berlanjut ke pendamping kelompok yang ke-17. Ini ada Kakak Riansi. Oke, mana nih Kak Riansi? Oke, sudah siap. Halo. Say hello Kak. Oke, luar biasa. Oke, kita berlanjut ke kakak pendamping kelompok yang ke-18, yakni Kak Nadia. Oke, ini dia Kak Nadia. Oke, say hello Kak. Halo. Oke, luar biasa. Oke, baik Kak Nadia, kita lanjut ke kakak pendamping kelompok yang ke-19. Oke, di sini sudah ada Kak Linda Murtini ya Kak. Oke Kak, selamat pagi, boleh say hello? Halo Kak Linda. Wah, jaringannya Masya Allah. Iya, Masya Allah ya. Oke. Terima kasih ya Kak Linda. Oke, ini dia, kita menuju ke yang terakhir. Ini kakak pendamping kelompok kita yang ke-20. Luar biasa sekali ya pendamping kelompoknya. Oke, yang selanjutnya itu yang terakhir ada Kak Erwin Nanto. Nah, ini dia. Oke, selamat pagi Kak. Say hello. Hai. Sudah disampaikan kakak dampok dari 1 sampai 20, begitu semangat ya sebelum hari H juga. Luar biasa semangatnya. Oke. Jadi sedikit menginformasikan, nanti ketika adik-adik mahasiswa baru membutuhkan informasi atau pertanyaan-pertanyaan tadi yang belum dijawab oleh Bapak Bapak Galan, nanti teman-teman bisa tanyakan ke kakak dampoknya. Ya, ke kakak dampok, dan mungkin nanti bisa mengakses ya. Jadi tanyakan apapun ke kakak dampoknya. Ya, ibaratnya kakak dampoknya sebagai orang tua pengganti. Iya, betul sekali. Jadi selanjutnya, karena setelah acara ini ada breakout, jadi setiap kelompok akan bergabung dengan kakak-kakak dampoknya. Jadi bisa bercengkrama ya, iya, Kak, bisa sama berkenalan kakak-kakak pendampingnya. Oke. Jadi semuanya kami serahkan kepada kakak dampok ya. Baik, semangat ya kakak dampok, selamat bertugas. Oke, untuk teman-teman atau adik-adik peserta pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru yang ketinggalan informasi maupun yang tadi, bagaimana ya informasinya, mungkin kurang jelas, nanti bisa ditonton ulang di YouTube. Oke, nanti YouTube-nya di YouTube PMB. Oke, PMB Unrio ya teman-teman. Iya, selanjutnya. Oke, teman-teman, sambil kita menunggu beberapa rangkaian kegiatan. Mungkin kita bisa mengingatkan kembali, kita bisa flashback. Iya, jargon. Karena besok ini acara hari H, ketika luring pasti akan
Terus Iya. diulangi. Terus diulang dan teman-teman juga harus dengan lantang suaranya, dengan semangat Iya. untuk sama-sama nanti menyebutkan atau melafalkan jargonnya. Iya kan, Kak? Iya, betul sekali. Kita coba boleh? Boleh kita coba. Coba ya. Iya. Jadi nanti Kak Budi yang menyebutkan jargonnya, nanti saya yang jawab. Oke, Oke? Kak. Teman-teman juga bisa ikut ya, Kak? Oke, bisa Iya. dong. Atau Oke. Oke. Oke, Oke, kita oke. bisa mulai ya, Kak Eka? Bisa. Oke, yang pertama dulu. Dari yang universitas Oke, dulu. universitas Iya. ya. Bersama Respati, Raih prestasi. kurang semangat. Iya, Oke. ulangi ya. Bersama Respati, Raih prestasi. Unrio. Great. Begitu semangat sekali Mbak Eka ya, walaupun Iya. dari pagi. Iya, dari pagi ya, Kak. Masya Nggak kalah Allah. semangat dong sama teman-teman peserta. Oh iya, Kampus mahasiswa kita harus baru. bersemangat Iya, dong. apalagi nanti pas di acara hari H, teman-teman itu harus lebih semangat, harus lebih luar biasa. Kalau bisa lebih luar biasa dari kita ya, Kak. Iya, betul Iya, sekali. biasa. Karena ada hadiah juga ya tadi Iya. yang disampaikan Jangan Bapak. lupa untuk wajib ikut serta dalam lomba yang kita adakan, yang diadakan dari universitas ya, Kak. Iya. Oke, nanti Ini teman-teman, gampang aja ya buat video yang biasanya mungkin teman-teman sudah terbiasa. apalagi sekarang udah tren ya, Kak, Mm-mm. buat video di platform sosial media. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Baik, selanjutnya tadi kan sudah disampaikan kakak dampok dari nomor 1 sampai 20. Jadi kami persilakan kepada adik-adik, kepada kakak dampok untuk memasuki breakout. Sekali lagi, saya persilakan kepada adik-adik dan kakak dampok untuk memasuki breakout.